Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita di sini di Narasi Project. Narasi Project. Ya, di channel Narasi Project. Oke. Kali ini kita sedang berkunjung di satu tempat, yaitu di sebuah percetakan di daerah apa nih, Watas, Kak Wahyu ya. Watas Lubuk Durian. Oke. Hari ini kita mau sharing, mau bincang ngobrol bersama Kak Wahyu. Kak Wahyu ini seorang guru di salah satu SMK Kota Lubuk Linggau. Benar sekali. Dan juga seorang wirausaha. Wirausaha yang sambil terus belajar. Wirausaha yang sambil terus belajar. Emang selalu merendah. Kayak gimana kabarnya Kak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Bang Irwan. Bang Irwan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana usaha lancar? Usaha alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita mau sharing-sharing ngobrol tentang wirausaha. Wirausaha. Oh, berat ya? Nggak. Berat ya. Ringan kok. Ringan ya, ringan. Oke. Kak Wahyu ini selain seorang guru juga seorang wirausaha muda di bidang percetakan, advertising, khususnya bidang apa itu, pembuatan cetak undangan, kemudian cetak ID card, dan palu gada. Palu gada tadi. Palu gada itu, apa lo mau? Gua ada. Wow. Oke, Kak Wahyu, ini kita mau ngobrol sedikit. Apa sih yang melatar belakangi Kak Wahyu buka wirausaha percetakan? Jadi awalnya dulu coba-coba. Enggak. Jadi gini Bang, jadi dulu tuh pas masih sekolah, tepatnya berkuliah, kebetulan saya itu jurusan teknik informatika. Nah, di dalam teknik informatika tersebut ada pembagian konsentrasi jurusan. Ada web design dan ada multimedia. Awalnya niatnya saya mengambil multimedia. Tapi sayangnya pas ngambil multimedia ternyata saya sendirian. Nah, kenapa nih saya ngambil multimedia? Karena saya itu sangat memiliki minat dan menurut saya basicnya di bidang multimedia. Saya senang desain grafis, saya senang belajar secara otodidak tentang aplikasinya seperti Photoshop, Corel Draw, dan sebagainya. Nah, tetapi disayangkan karena saya sendiri mengambil multimedia, akhirnya saya harus kembali ke web design. Tapi saya bersyukur, ternyata di web design juga belajar tentang desain grafis. Artinya ilmunya dapat dua-duanya. Masih tetap dapat ilmunya. Masih dapat dua-duanya. Kak Wahyu kan selain wirausaha juga seorang guru di desain komunikasi visual ya? Iya. Menurut Kak Wahyu gimana sih jurusan desain komunikasi visual ini, khususnya di Kota Lubuk Linggau ini, bagaimana prospeknya ke depan? Prospek bisnisnya ya? Ya, prospek bisnis dan prospek pendidikan. Peluang kerja. Oke. Nah, menurut saya sendiri, ini mungkin untuk adik-adik yang saat ini di SMK ataupun yang sedang berkuliah dan mengambil jurusan desain komunikasi visual. Selamat untuk kalian. Nah, saya berikan selamat karena peluang kerjanya besar sekali. Besar sekali. Bahkan bukan hanya peluang kerja, tapi peluang menjadi seorang wirausaha. Itu besar sekali. Karena ya produk di bidang desain komunikasi visual ini sangat-sangat dibutuhkan di era saat ini. Seperti misalnya produk cetakan, produk hasil desain grafis, produk fotografi, video juga, audio juga, itu sangat-sangat berkembang karena advertising itu sangat berkembang. Sangat luas dan berkembang ya? Iya, mulai dari tahun-tahun setelah corona kemarin pesat sekali sih grafik percetakan dan sebagainya di Kota Lubuk Linggau ini. Baik. Kak Wahyu kan untuk menguasai desain grafis ini bisa salah satunya melalui belajar atau bersekolah di jurusan desain komunikasi visual. Benar sekali. Yang memang ada koneksinya ke dunia usaha khususnya di bidang percetakan. Nah, untuk mencapai bagaimana sih mulai misalkan dari seorang siswa atau seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu, bagaimana prosesnya bisa untuk sampai menjadi seorang wirausaha? Oke, jadi sedikit bercerita nih. Boleh. Jadi ceritanya kemarin sempat di sekolah kan mengadakan seperti mengundang pihak dari dunia usaha atau dunia industri. Nah, saya memiliki salah satu teman dari dunia usaha khususnya percetakan. Boleh disebutin ya? Boleh. Jadi nama percetakannya adalah Geo Advertising. Geo Advertising. Nah, kebetulan ownernya itu adalah Kak
Eriko atau dikenal juga dengan Kak Riko. Oke. Nah, untuk Kak Riko kalau nonton, hai Kak Riko apa kabar? Halo. Untuk Kak Riko jangan lupa subscribe juga. Karena Jangan Kak lupa Riko nih subscribe. termasuk salah satu sosok nih Oke. Bang Irwan yang menjadi inspirasi saya di bidang percetakan khususnya di Kota Lubuk Linggau. Oke. Karena beliau ini cukup apa ya, tidak pelit dengan ilmunya, berbagi dan memberikan pengalaman-pengalamannya dengan pengusaha muda seperti saya. Seperti itu. Jadi beliau mengatakan seperti ini, untuk anak-anak di SMK, hal apa sih yang paling mendasar yang harus kalian kuasai kalau kalian pengen nantinya survive menjadi seorang wirausaha di bidang percetakan atau bekerja di percetakan nantinya setelah lulus. Jadi hal yang paling mendasar adalah kita atau adik-adik itu harus menguasai skill desain grafis. Skill desain grafis. Ya, terutama menguasai software-softwarenya. Nah, software yang umum digunakan kata beliau adalah CorelDRAW juga Photoshop. CorelDRAW dan Photoshop. Oke, Kak Wahyu. Jadi untuk adik-adik yang mungkin yang masih menuntut ilmu atau belajar di jurusan desain komunikasi visual, itu untuk bagaimana langkah awalnya untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha muda itu, khususnya di bidang percetakan ya, itu harus menguasai dulu yang namanya aplikasi skill softwarenya, desain grafis, ya khususnya 2 aplikasi benar sekali. Yang apa namanya istilahnya tuh yang umum digunakan di percetakan, ya, yaitu CorelDRAW dan Photoshop tadi. Oke, nah untuk Kak Wahyu sendiri kan punya usaha, punya wirausaha. Apa tuh namanya tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau saya sendiri itu Bang namanya WI Percetakan. WI Percetakan. Nah, cukup apa ya, cukup berjalan lama juga proses kami membuka usaha ini dari tahun 2018 yang 2018 lalu. Artinya sudah masuk tahun yang ke-7 ya. Nah, tapi kami ini karena keterbatasan, balik lagi keterbatasan modal di awal, juga keterbatasan tempat, akhirnya kami memutuskan untuk membuka dengan keterbatasan tersebut dan menjalankan usaha ini secara online. Secara online. Seperti itu. Oke, berarti untuk menjalankan usaha secara online berarti misalkan menggunakan medsos untuk promosi. Untuk promosi, kemudian untuk bagaimana bertransaksi juga menggunakan medsos. Medsos juga. Oke, berarti medsos ini salah satu apa namanya faktor yang cukup penting untuk seorang wirausaha. Sangat penting. Sangat penting. Oke, Kak Wahyu ini berlokasi di mana ini percetakan WI ini? Oke, jadi kita berlokasi di Jalan Garuda RT 1 dengan nomor rumah 23 di Kelurahan Watas Lubuk Durian. Oh, Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kota Lubuk Linggau. Oke, jadi nanti untuk teman-teman yang membutuhkan jasa untuk pembuatan undangan ataupun pembuatan ID card ataupun dan kita ada fitur-fitur baru nih Bang. Ada fitur baru. Bisa sablon juga. Sablon baju. Kita terima sablon sekarang. Sablon baju ya? Sablon baju. Oke, sablon baju. Kemudian apakah sablon muk juga? Muk juga. Terus apa lagi? Bisa juga cetak pin. Cetak pin. Pokoknya palu gada. Palu gada tadi. Apa lu mau? Lu mau? Gua ada. Insya Allah kita siapkan. Luar biasa sekali. Oke, Kak Wahyu. Balik lagi ke WI Percetakan tadi. Jadi awal mulanya tadi tahun 2018 sampai ke tahun ke-7 ini di 2024 itu mungkin untuk umur belum terlalu lama. Belum dewasa. Tapi bagaimana seorang Kak Wahyu ini bisa meramu atau merancang bahkan sampai survive sampai survive di tahun ke-7 ini, karena di tahun 2019 dan 2020 kita menghadapi yang namanya corona. Bagaimana Kak Wahyu itu mensiasati atau bagaimana meramu hingga sampai sekarang ini masih bisa tetap eksis? Oke, yang pasti balik lagi ke fundamental seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu harus sekali siap jatuh, bukan hanya siap sukses. Nah, jadi ketika terjatuh masih mau nggak tuh tetap survive, tetap menjalankan usahanya. Untuk seorang wirausaha berarti harus siap jatuh. Jangan hanya siap sukses. Oh, siap sukses. Ya, karena kalau sukses semuanya insya Allah akan siap ya. Nah, cuman tapi, untuk orang-orang yang untuk siap jatuh ini yang sedikit. Itu yang benar-benar dicari untuk menjadi seorang wirausaha. Seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha itu bukan sesuatu yang mudah juga, tapi bukan sesuatu yang sulit untuk dimulai. Benar sekali. Jadi bagaimana kita meramu ataupun bagaimana mensiasati atau mencari apa namanya itu peluang untuk tetap bisa eksis di
bidang usaha percetakan. Oke. Luar biasa sekali obrolan kita ini. Sangat menarik sekali Kak Wahyu ya. Oke, cuman karena kita memiliki keterbatasan waktu, jadi sharing ngobrol kita cukupkan sampai sini dulu. Dan nanti akan ada episode-episode selanjutnya dengan tema yang berbeda juga. Oke, di akhir video ini di channel ini ada yang namanya closing statement Kak Wahyu. Closing statement itu bagaimana Kak Wahyu seorang wirausaha muda itu memberikan quotes atau memberikan semacam motivasi untuk adik-adik yang baru mau memulai usaha di bidang percetakan ini. Silakan Kak Wahyu. Untuk adik-adik ya, kalau untuk suhu-suhunya saya nggak berani kasih closing statement atau nasihat karena seharusnya susunya yang nasihatin saya. Gitu. Jadi untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih bersekolah di SMK atau yang masih berkuliah yang jurusan ADKV, kalian seperti yang saya katakan tadi, selamat untuk kalian karena peluang kerja dan usaha untuk kalian terbuka lebar. Betul. Nah, tapi untuk memulai usahanya tentunya kalian harus memiliki niat yang kuat. Niat yang kuat, jangan takut gagal. Itu yang utama. Jangan takut gagal, mulai aja dulu dan mulai semuanya dengan bismillah. Sederhana aja. Luar biasa sekali. Jadi setiap langkah itu dimulai dengan bismillah dan jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut untuk memulai. Luar biasa sekali quotes dari Kak Wahyu ini. Teman-teman sobat Narasi Project, hari ini kita sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap berfastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.